introduce myself. My name is Dombi. Okay, you can call me Dombi. My actual name is Lina sebenarnya. Jadi hari ini aku kedatangan teman baik aku banget dari kuliah, yaitu adalah Cik Mega. Yeay. Oke, jadi itu kita hari ini mau Q&A. Jadi kayak kemarinannya tuh aku udah sempet ngasih box question and answer buat kalian yang udah nanya-nanya. Aku sangat terima kasih banget, aku appreciate banget. Yang nanya-nanya lewat Instagram lah, Facebook segala macam. I do really appreciate your opinion something else. Or Kita akan jawab semuanya di betul, hari kita ini. akan jawab guys pokoknya hari ini. So please just stay tuned. Dan kita akan mulai ya. Oh, sebelum mulai kita harus ini dulu dong, apa namanya, memperkenalkan ya narasumber terlebih dahulu. Oke, Cik Mega silakan. Hai, kenalin nama aku Sylvia Mega, biasa dipanggil Mega. Apapun lah terserah kalian. Umur rahasia, kerja sekarang sebagai event spesialis di salah satu e-commerce. Yeay. E-commerce-nya terkenal loh Wow. guys. Dan aku adalah sahabat dari Lina. Yeay. Oke guys, so let's start the Q&A. Oke, nah sekarang kita akan mulai Q&A-nya. Cik Mega. Deg-degan. Semoga gak aneh-aneh pertanyaannya ya. Aduh. Semoga ya kita gak dapat yang zoom. Oke, let's go to the first question. The first question is, how and when did you and your best friend meet? Oke, mau siapa nih? Hmm, Oke, aku ini kan mau tambahin ya. Iya, oke. Jadi kita ketemu tuh 2015 kalau nggak salah ya, 2015 pada saat kita menjadi calon duta Maranatha. Jadi kita jadi duta kampus gitu lah ya benar, ceritanya. Nah, terus kita awalnya nggak dekat gitu, jadi kayak dia, kamu angkatan berapa nih? Wah, 2014. 2014, aku 2012. Jadi kita beda angkatan, beda fakultas, beda jurusan. Jadi kayak yang ngamain aja gitu awalnya. Iya, benar. Nah, jadi abis itu kita ada simulasi gimana caranya ngepromosiin kampus. Dia jadi duta promosinya, aku jadi ibu-ibu galak gitu Galak yang banget, mungkin guys. akan kita temuin di kehidupan nyata. Iya. Nah, gara-gara itu justru lanjutin. Nah, jadi pas waktu itu pokoknya kan aku jadi kayak yang ambasadornya gitu kan. Terus si cicinya tuh marah-marah kayak, ini apa ini? Biaya prodi masih semahal ini sih? Harusnya nggak kayak gitu dong. Udah kayak ngomel-ngomel kayak Disuruh cici guys, gitu. disuruh. Oke, lanjut. Pokoknya intinya tuh kayak gua kemanapun ada dia tuh pasti ada kayak, ini gimana sih? Kayak gini ya, gini. Pokoknya dia tuh kayak ibu-ibu marah-marah kayak gitu lah istilahnya. Aduh bohong deh gua pokoknya waktu itu. Terus cuman bisanya cuman kayak, oh iya bu, iya sabar, senyum-senyum doang gitu. Abis itu kan aku nggak enak kan marah-marah, jadi kita kayak sorry ya tadi kan cuman main-main bla bla bla. Terus Iya. akhirnya kayak ngobrol-ngobrol, nyambung banget lah kita sampai detik ini. Iya betul. Bener-bener seluruh cerita tuh udah kita saling ceritain dan klik banget lah. Iya betul banget. Yeay. Kita ada banget. Aman ya pertanyaan pertama ya. Oke, the first question just settle ya. Oke. So Pertanyaan next, selanjutnya. the second question. What was your first impression of them? Oh my god. Oke, kamu dulu deh. Oke, aku dulu ya. Jadi Nah, pertama kali tuh first impression si Cici itu mungkin karena dulu tuh kayak dia tuh dibilang kan sama temen-temen kayak itu Medusa. galak soalnya kan. Iya dia galak kan dulu kan awal-awal pas Dumar gitu. Terus kayak aku mikir, oh iya itu ya Cici Medusa, kenapa sih gitu. Terus kayak lihat, oh iya ya mukanya agak galak-galak gitu sih memang ya. Terus Rambut aku nggak berular kok guys, bukan galak aja jadi Medusa gitu. ularnya Mega ntar Medusa. kalau malam guys dia berubah jadi ular gitu. Nah, kalau lu jahat gue jadi ular. Woi. ular aduh. Oke. Iya kayak gitu. Terus habis itu first impression gue ya itu sih agak ya galak gitu, tapi orangnya kelihatan tegas sih kalau gue. Terus kayak aktif gitu, kayak apa ya, lincah aja gitu loh, lari ke sana lari ke Tupai. sini gitu ya, kayak tupai gitu. Terus habis itu cantik, tapi cantiknya itu beda gitu lah istilahnya daripada yang lain gitu loh istilahnya, kayak dia punya charm sendiri. Ya maklum ya gebetannya 1000 ya. Wow. Gebet atau yang ngegebet nih beda nih. Oh iya benar juga, yang gebet guys. Nah, itu udah. Iya itu. Kalau aja. aku lihat Lina itu pertama kali kayak kalem, terus kayak lembut, keibuan, kayak yang nurut. Nah, lama-lama kenal cerewet juga, terus kayak ya jadi seru aja gitu, gitu nggak sependiam yang kita kira gitu. Jadi kayak dipikir kayak kayaknya dia pendiam banget ya, kalem banget gitu.
ternyata Bandel banget. cocok kalau Cocok, bandelnya. cocok, iya. Caranya oke, cocok. Oke, thank you. Then we move to the next question ya guys. Jadi ketiga, nih, what's your favorite memory together? Wow. Ayo, Cici dulu deh. Saking banyaknya ya, kayaknya kita kayak sering banget pergi. Iya sih. Entah berdua, berempat, berbanyak-banyak, tapi sering banget gitu. Benar sih. Paling favorit apa ya? Saking semuanya favorit ya. Apa ya? Iya, coba. Kayaknya kita ke Dago Pakar kali ya. Seru-seruan Ah, kita foto, iya. ngobrol-ngobrol. Terus kita kayaknya habis Dago Pakar kemana lagi ya? Kayaknya sempat kemana gitu. Ke itu tuh, bos apa tuh? Bos apa? Big Boss apa itu loh yang di bawah itu loh. Bos Eatery atau apa? Oh, Eat Boss. Iya, Eat Boss. Iya, pokoknya seru deh Iya. itu cukup apa ya? Memorable. Iya, benar banget. Oke banget. Kamu? Kalau aku tuh paling memorable itu pas Udah pas deg-degan. Cici ulang tahun. Yeay. Astaga. Jadi itu waktu itu kan pokoknya gue, maksudnya aku sama semua teman-teman beberapa pokoknya ini ya, udah siapin surprise. Jadi aku kayak dulu tuh suka banget tuh bikin video kan. Terus kayak udah video ini teman-teman satu-satu. Dia padahal tuh orangnya ada, tapi aku kayak suruh temen aku kayak udah ajakin ke WC aja dulu kayak Iya. gitu. Terus aku Gak curiga gitu kayak udah aja ke WC. Iya, dia nggak curiga sama sekali. Itu Hamin 1 apa 2 gitu dia ulang tahun. Terus habis itu intinya pas hari H nih, pas hari ulang tahun nih, kan kita belum surprise apa segala macem kan. Terus temen aku satu tuh yang namanya maaf ya sebut. Iya tuh si Ayam itu ya. Jail. Iya Jail, dia bilang gini dong sama si Cici. Weh, ulang tahun ya. Aduh, nggak disurprisein. Aduh, sedih dia kayak gitu. Jangan Gitu ngarep loh, deh, jangan Bek, ngarep. bakal disurprisein. Terus kesel kan kayak, gue gak ngarep ya kalian surprisein ya. Maksudnya kayak, apa sih tiba-tiba kesel, jadinya nangis. Iya, terus dia nangis dong. Terus kayak gue kayak, oh my god, Ciwega gitu kan. Apalagi kan, masalahnya dia kan mau traktir kan sama teman aku yang ulang tahun lagi, 2 Yang orang ulang tahun lagi. beberapa, kayak dalam minggu yang sama lah. Iya gitu. bener, harinya deketan gitu deh, pokoknya dalam 1 minggu yang sama gitu. Terus kayak apa namanya, ya udahlah, kayaknya kita tetap tahanin, pokoknya jangan kasih surprise-nya dulu istilahnya kan kayak gitu ya. Terus ya udah deh, akhirnya pas sampai di Pizza Hut, kita kasih surprise tuh, aku kayak kasih laptop aku, terus dia suruh dia nonton. Nangis dong. Nangis lagi lah, kayak terharu gitu. Iya, ntar kalau bisa nih abis ini nanti gue kasih tunjuk tuh pas dia lagi nangis. Kayak Guys, gitu. itu berapa tahun lalu ya? Iya, terus aku ingat banget 5 kata-kata tahun lalu kayaknya. Terus aku ingat banget kata-kata dia bilang gini, aduh aku sedih, kayak nanti kita nggak akan bisa begini lagi bareng-bareng. Iya, bener kan? Aduh, iya sih, itu memorable banget dari aku. Okay, so let's move to the next question ya guys. Oh, banyak ya questionnya. Iya nih, bingung saya juga sampean. Pilih dulu. Okay, so for the next question is, wait, what do you love about yourself? Melina dulu deh. Aku dulu nih. Sambil mikir. Aduh, apa ya? Oke, apa yang aku suka dari diriku sendiri? Aku sih suka personalitiku sih, jujur sih, kayak misalnya aku cheerful gitu. Aku kayak semakin gede ternyata kayak aku merasa, oh ternyata saya bisa menghibur diri saya sendiri, nggak cuman saya menghibur orang lain gitu ya, bikin orang lain semangat. Tapi ternyata setelah dicek-cek, oh bisa ya saya hibur diri saya sendiri gitu, kayak ya mengalami ups and down-nya gitu, down tapi bisalah hibur diri sendiri gitu istilahnya, self love kayak gitu sih ya. That's what I love from myself gitu. Terus kayak kalau aku punya keinginan nih kuat banget gitu ya, I will try to catch it gitu. Pokoknya gimana caranya aku bisa reach itu. Nah itu sih yang aku suka dari diri aku gitu. Apa ya, masih mikir. Waduh. So far sih mungkin salah satunya personality juga. Jadi mungkin aku orangnya semangat kali ya, orangnya semangat, terus ceria juga, jadi bisa bangun suasana. Jadi gitu, jadi ya kadang suka ngelawak gitu ya. Iya, dia selalu ngelawak sih, apa. selalu Terus ngelawak. mungkin kalau dari fisik aku cukup suka sama kaki aku sih. Iya, Karena kakinya bukan bagus juga sih. Cuman kayak Panjang. paling bagus aja gitu dibanding yang lain gitu. Maksudnya dibanding yang lain. Iya, Jadi iya, kayak badannya. membantu lihat sedikit lebih tinggi gitu lah dibanding yang lain kayak Jadi gitu kalau sih. foto tuh dia kakinya estetik Nah. guys. Pas ke atas bohong, canda-canda. Intinya ya kita love ourselves lah. We love ourselves. Kalian juga harus. Oke deh,
terus aku ada kayak question gitu sih dari teman aku. Namanya nggak usah disebut ya, soalnya namanya agak pip gitu ya. Pip lah ya. Pip ya, sebut aja. Dia nanya caranya build self love gimana sih? Cici mungkin dulu. Mungkin namanya orang pasti ada insecurity ya, jadinya cukup mengganggu ke self love kita. Cuman salah satunya lagi adalah untuk nge-buildnya gimana, dari pikiran sih, dari pikiran sama lingkungan. Jadi cara yang ngambil itu kalau pikirannya emang harus positif aja ke diri sendiri, kayak sesimpel narsis sih, kayak kamu cantik, kamu bisa, kamu pintar, kamu ini. Jadi kayak affirmation ke diri sendiri itu benar-benar menguatkan banget gitu. Terus lingkungan juga, kalau kamu punya lingkungannya toxic itu juga nggak nge-build kamu, tapi kalau kamu punya lingkungan yang bagus dia otomatis bisa nge-build self love kita gitu sih kalau dari aku. Banget sih, betul banget sih. Kamu? Aku setuju juga sih. Terus habis itu kalau self love itu ibaratnya gini nih, kalau aku sih sekarang bayangnya gini, kalau aku lihat diri aku sendiri, aku tuh kayak, aku kan care tuh sama orang-orang apalagi di sekitar aku, sama sahabat aku. Nah kayak aku mikir, di pemikiranku gini sih, aku bisa care segitu care-nya sama orang-orang sekitar aku, terus kenapa aku nggak bisa ngelakuin itu ke diri aku sendiri gitu loh. Kayak I should do that to myself gitu istilahnya. Terus jadi kayak yang mulai dari situ kayak aku belajar untuk kayak menerima misal my flaws, my insecurity, all things about me, mau itu positif mau itu negatif, aku terima segala macam. Kalau negatif ya udah gimana caranya untuk minimalisir lah, minimal gitu. Kalau enggak jangan ya, malah makin down, tapi justru semangat untuk meminimalisir itu. Iya, mungkin memang nggak bisa hilang 100%, but we can minimalize gitu, minimalize. Ya kayak gitulah istilahnya gitu. Sama jangan pernah bandingin sama orang lain. Iya, soalnya Itu bikin bener-bener down. iya bener banget sih, soalnya apa ya, perjuangan lu sama perjuangan orang lain tuh nggak bisa disamain, nggak bisa di-compare karena itu beda. Bener banget. Ibarat tuh bunga, kita tuh Iya. sama bunga tapi mungkin kita mekarnya beda waktu gitu, tapi sama-sama cantik. Iya benar, kalau nggak beda jenis bunga ya Yes. sih. Soalnya aku bunga matahari kan bunga mawar Iya, gitu. Kita bisa sama-sama kayak tumbuh gitu. tapi beda aja gitu. Iya, Tapi sama-sama beda. cantik. Betul, jadi still you have to love yourself. Yes. Yeay. Semangat. Semangat. Oke, so Seru-seru nih Next. questionnya. Wow. iya nih ya ampun, kok seru ya. Apalagi. Duh, terima kasih ya teman-teman. Wow, tiba-tiba ada yang menanyakan lagu Merit ini. Aduh, Apa tuh? niat banget ya. Nanya. Nanya nih, jadi kalau misalnya mau nikah, kamu ini mau lagu meritnya apa nih? Buat dance kali ya, buat masuknya. Dan ini dia. Aduh. Aku sih punya lagu kepengen itu adalah So Close, Enchanted, mungkin yang tahu Disney. Dia lagunya enak banget sih, dan kebayang pengen benar-benar masuk ke Ale gitu, jalan terus Iya. nari tuh pakai lagu itu kayak. So sweet banget ya. Aduh. Kamu. Self love. Oh ya, self love. Lamar diri sendiri aja udah ya. Sedih banget. Jonas. Oke, jadi kalau gue sih dua sih, I Believe in You yang Il Divo, yang sama si Celine Dion. Kalau nggak satu lagi Thousand Years, itu gila. Thousand Years sih gue udah pengen banget dari Oke. So, udah itu untuk intermezzo, pertanyaan intermezzo ini ya. Oke, next question. What is your biggest fear? Wow. Paling takut tuh takut kehilangan sih. Iya, sama sih. Sebenarnya ada dua sih, kehilangan sama takut sakit. Jadi kayak takut ngerepotin, terus saya takut aja sama kayak namanya asuransi, penyakit dan lain-lain loh. Asuransi guys. Jadi kayak takut aja sama kehilangan sih. Kehilangan apapun, orang tersayang, barang apapun takut sih. Iya sih, sama sih. Kehilangan diri sendiri juga Ya, itu nggak boleh. Iya, nggak boleh. Harus self love guys, jangan sampai you lose yourself. Kamu apa? Sama sih Ci. Kebetulan Iya sama jadi seret banget ya. ada connect-nya nih gitu ya. Oke, pada next question. Nih kita pilih yang sedih dulu aja ya. Jadi Oke, who was the last person who made you cry and why? Balik lagi ke kehilangan. Orang yang bikin nangis, orang yang memilih untuk menghilang.
Oh my god. Wah ya sedih lah hilang gitu. Jadi siapa yang bikin nangis, Ci? Adalah orang gitu, Ada pokoknya orang orang. manusia hidup gitu. Ya hidup di bumi masih bernafas, guys. Sebenarnya Aduh. guys, ya doain aja ya. Kamu. Aku siapa ya terakhir bikin nangis? Ya adalah yang bikin nangis. Cuman ya udah sih. Karena iya dong, aku udah jawab nih. Karena apa ya? Karena kayaknya salah aku sendiri juga sih. Oh, Ya udahlah ya. Oke, Skip. Oke, Lanjut. next question. Oke, for the next question. makin susah ya soalnya. Aduh, kayak ujian aja sih. What's one thing most people don't know about you? One thing people don't know about me, apa ya? Mungkin orang-orang nggak tahu kalau aku orangnya cukup, hatinya cukup sensitif kali ya, cukup cepat kasihan, cepat nangis, cepat sedih gitu. Mungkin orang-orang lihatnya kayak, oh nih orang ketawa mulu, nih orang kayak hahi Galak. mulu, cerewet dan lain-lain gitu, galak. Iya, Gitu sih kayaknya ya. Kalau aku sih ada konyol sih. Maybe one thing that most people don't know about me. Gua kalau tidur, tuh kalau nggak bisa Buka mata. mulai gitu ya tidur. Serem sih. Enggak lah Wow. guys. Jadi gue kalau tidur tuh gue harus kayak megang tangan gue sendiri, Kayak holding hand free holding gitu ya. hands gitu. Ini self love guys, mencintai diri sendiri. Takut kehilangan diri sendiri ya tuh guys. Harus dipegangin guys. Jadi Good, kayak good. tidur sambil Aku juga baru tahu sih, benar sih. Nah, kayak wow. iya. Yeah, that's my weirdness one. Dan sekarang semua tahu, Oh yeay. iya, jadi udah nggak most people Udah most don't know people. lagi ya. Oke, next question. What's the best present you ever received? Who gave it to you and why was it so special? Wow, kamu dulu deh, kan tadi aku dari. Oh iya, gantian ya berarti ya gue dulu. Present yang menurut gue paling spesial itu adalah waktu itu gue ulang tahun. Oke. Nah, SMA terus gue dibikinin lampion. Kan gue seneng banget tuh lampion gitu. Jadi gue dibikinin handmade sama seseorang. Bu, emang yang dari hati ya. Oh, iya. Nggak tinggal beli aja gitu, tapi Dari hati, kayak dia mencoba gitu praktek gitu. Gue diceritain temen gue kayak dia nyobain loh di rumah praktek cobain di sumut api gitu segala macem sampai akhirnya dia ya udah terus pas gue ulang tahun diterbangin dong gitu. untung bisa terbang kan? Atau jatuh? Terbang sih, Oh, terbang. Deg-degan, Itu kayak guys. oh my god, ada ya orang sesulit ini. Ya gitu ceritanya. Oke. That's the most sweet things that I ever received. Okay, next question. Aku nggak jawab. Oh iya. Maaf guys, Udah kayak yes. No, harus jawab. Mungkin namanya kado tuh nggak harus selalu barang lah ya. Benar-benar setuju. Jadi kayak surprise kayak, jadi waktu itu ada momen lah guys, terus tiba-tiba orang itu kayak ngajak beliin tiket ke dunia fantasi ya. Iya, fantasi. Ya gitu lah ya. In your dream, In ya. your dream. Jadi kayak gua sesuatu yang gak nyangka aja gitu, terus kayak yang di hadiah itu momennya itu yang menurutku hadiah paling spesial. Jadi bener-bener hari itu tuh menjadi hari paling bahagia yang pernah aku dapetin. Iya. Aduh, so sweet, aku juga mau dong. Aku juga mau. Guys, ajakin Lina kemanapun. Momen. Pokoknya momen. Jadi itu momen. Aduh, ya moment is the best. Ya emang best sih. Next gitu. Hampir ya guys, kecolongan aku. Kecolongan. Oke, the next question. When have you felt the most proud? Kapan kamu ngerasa bangga? Kapan ya? Mungkin pas apa ya? Mungkin pencapaian beda-beda sih ya tiap orang ya. Cuma aku mungkin terakhir sih merasa paling bangga pada saat pencapaian akademik kali ya, akademis ya. Oh iya. Jadi dulu tuh nggak boleh kuliah desain gitu sama nyokap. Terus akhirnya, nah aku tuh orangnya kalau di nggak bolehin justru kayak gue buktiin kayak gitu, dan puji Tuhan dapet best graduate gitu. Jadi kayak itu cukup ya, sangat bangga lah gitu, kayak lihat nih mah gitu. Sebenarnya lebih ke orang tua sih gitu. Tapi itu rasa proud lah gitu. Perjuangan 4 tahun tuh nggak sia-sia gitu. Iya gila, IP-nya udah hampir Waduh. Enggak guys.
Pintar banget, bisa nanti cek di YouTube dia yang wisuda tuh. Yang mau freelance design boleh. Tuh. Desainnya oke banget guys. Jadi ini. Harga Kamu? bersahabat. Oke. Aku tuh waktu itu pas apa ya? Kayak tadinya aku nggak pernah nyangka kalau aku tuh bisa mencapai hal tersebut, dan ternyata kayak padahal nggak ada keinginan apa-apa. Jadi kayak dulu tuh kan kayak kuliah terus mikirnya oh ya udah mau akuntansi, ya udah akuntansi aja biasa, terus kayak nggak kepikiran untuk mencoba suatu tempat perusahaan yang istilahnya kayak diidam-idamin orang akuntansi, karena aku pikir oh kayaknya aku nggak mampu deh. Itu nggak self love ya guys, itu nggak self love. Itu nggak self love. Iya, waktu dulu aku sampai kayak yang underestimate itu sama kemampuan aku, terus kayak kayak tiba di saat terakhiran gitu, pokoknya intinya mau daftar gitu, terus kayak banyak orang bilang udah Lin, cobain aja Lin, bisa lah kayak gitu, terus kayak takut juga sih, tapi kayak gue pingin kerja independen sendiri gitu, keluar dari zona nyaman gue. Maksudnya nggak mau, jujur sih gue nggak mau balik waktu itu, karena kayak aku masih butuh belajar dan masih butuh harus mengatah diri buat lebih independen gitu, jadi independen, orang yang lebih independen lah gitu. Terus jadi kayak gue waktu itu aku mikir ya udahlah coba daftar yang lain, terus kayak aku mikir ya udahlah yang paling nih perusahaan ini nggak akan diterima kok, aku mikirnya kayak gitu kan. Tapi ya udahlah coba iseng-iseng aja nih daftar gitu, kayak nggak ada salahnya sih, tapi dicoba aja. Terus aku tapi aku udah punya mindset kayak yang nggak mungkin lah diterima, nggak tahu diterima. Keren guys, gitu, itu perusahaan yang banyak banget kayak ribuan orang kali ya yang ngelamar tuh, paling yang diterima cuma berapa persennya, kayak wow. Ya sih, kayak waktu itu sempet kayak nggak nyangka sih Kak bakal keterima kayak gitu. Terus kayak yang ternyata dari situ kayak aku belajar I'm proud of myself at that time, dan kayak aku belajar jangan underestimate diri sendiri sih gitu, karena ternyata ternyata kayak kamu nggak tahu talent apa yang sebenarnya ada di dalam dirimu. Jadi kayak sekarang tuh lebih mikirnya untuk kayak I want to explore many things, so jadi kayak aku bisa tahu mana yang aku suka, mana yang aku explore segala macam. Itu sih pengalaman. Jadi jangan pernah menutup mimpi diri sendiri. Bener, kalian nggak pernah tahu kalau ternyata mimpi kalian itu bisa. Iya gitu. Woi, gila kita motivator. Gila, lama-lama jadi motivator. Dombi dan Mega Teguh. Oke. Bener guys, bener. Itu kita bisa ngomong karena udah pengalaman gitu. Iya sih, udah. Ternyata hal tuh akan susah kalau kita emang belum nyoba gitu. Iya sih, terus tapi ya penting juga sih kayak misal support untuk orang-orang yang memang terdekat buat kamu tuh juga itu cukup penting gitu sih. Tapi mimpi juga nggak boleh terlalu mimpi, kayak gue pengen nikah sama Brad Pitt kayak aku mau jadi Edward Cullen aja. Nah kan jadi kayak itu juga agak sulit ya wah gitu, jadi kayak bisa lah pokoknya. Iya, bisa lah. Next question. Aku lari ke pertanyaan yang berat-berat, cukup berat. Oh my god. Dosa. Iya, dosa berat. Iya berat. Aduh, oke. The first question dari Bapak Pip. Iya, Bapak A ya kan. Kalau kesahnya Ci, dari awal merangkak dari bawah tuh gimana sih kamu bisa sampai sejago sekarang? Jadi dia tuh jago lah gitu, Ivannya tuh udah. Jadi walaupun diriku kuliah desain, tapi karena mungkin pada saat kuliah tetap berjalan sama event, dan kebetulan Tuhan menjalankan untuk aku kerjanya di bidang event untuk meneruskan. Pasti dari awalnya tuh bener-bener event yang kamu bikin pada saat kuliah dan kenyataan tuh bener-bener beda banget. Ternyata kesulitannya bener-bener jauh. Yang awal-awal merangkak banget kayak bener-bener kayak yang lo tahu tuh dari nol tuh bener-bener lo nangis. Gue kayak sebulan pertama, 2 bulan pertama tuh kerja nangis karena wah ternyata sesusah ini gitu event, harus lembur, harus nggak tidur, terus harus tahu banyak hal mengenai event, bener-bener se-struggling itu. Nah tapi bener-bener lo harus punya mentor, lo harus punya lingkungan yang mendukung lo. Jadi pada saat lo down, sedih gitu nggak bisa, lo harus terus berjuang aja di situ. Nah dan nggak bentar sih, kayak dari 0 sampai sekarang tuh mungkin 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lah ya, benar-benar terus merangkak untuk benar-benar bisa jadi yang sekarang gitu. Jadi intinya terus belajar aja sih, jangan pernah berhenti. Karena aku sempat di posisi kayak gila gue nggak kuat deh kayaknya di event, gue sebulan kerja udah kayak gue berhenti deh. Ternyata lingkungan mendorong kayak terus ya, puji Tuhan bisa sampai detik sekarang ini gitu. Jadi lumayan struggling lah. Jadi lingkungan kerja itu sangat mendukung ya, dan lingkungan teman keluarga juga sih gitu. Kebetulan punya mama yang terlalu strong ya, jadi kayak waktu aku nangis kayak kamu mau kerja dimanapun bakal susah, bakal ada tantangan. Jadi
ya oke gitu, harus semua juga harus kita ini. Karena lu mau pindah-pindah sampai 1000 kali juga ada aja tantangan gitu di pekerjaan dimanapun itu. Gitu. Gila. Semoga menjawab ya. Ini Iya, agak sama bingung sih. gitu mau jawabnya gimana, soalnya terlalu detail. Iya sih, tapi I'm proud of you, Ci. I'm proud of you. Iya sih, pasti harus kayak gitu. Oke, Self love guys. Ya, harus self love. Oke, next question. Nih, event lagi ya, Ci? Wow, lagi ya. Aduh, ada lagi nih yang tanya dari Bapak Pip lagi. Yang lain lagi. nih, Pip. Tadi Pip, sekarang Pap. Oke, Pap. Oke. Bagaimana menciptakan event gratisan berbasis ilmu menjadi menarik? Iya. Ya, yang bikin menarik mungkin yang pertama adalah topik yang kamu angkat ya. Karena orang mau ke sebuah event ya topiknya gitu, objektifnya apa, tujuannya. Terus buat bikin lagi jadi lebih menarik mungkin ada iming-iming ya, namanya orang sekarang kayak mungkin bakal dapat giveaway, bakal ada Q&A di akhir yang dapat hadiah dan sebagainya. Terus terus mumpung sekarang lagi ya maksudnya bisa digital nih, lagi keren-kerennya digital ya, bisa lah bikin webinar, terus bikin ada gamesnya, terus macam apapun yang jadinya lebih menarik aja gitu sih. Make sense. Oke, thank you. Oh, sama ini mungkin kalau mau bikin event gratisan ya mungkin harus modal juga ya. Iya sih, Selain bener. topiknya, tapi kamu mungkin undang seseorang yang menarik, yang lagi hit sekarang, atau enggak ya misalnya ya harus ada modal sedikit sih. Misalnya orang lagi suka si A, kamu undang ya otomatis orang jadi penasaran kan. Iya, kayak oh iya ada sih. Iya, sesimpel kayak ilmu apa nih yang orang lagi pengen sekarang, misalnya ilmu untuk memfoto makanan gitu yang hits. Nah, ya kamu ajak orang yang gitu supaya orang-orang pengen. Oke, thank you Cici. Oke, dan the next question. Gak ada yang per auditan nih pertanyaannya? Ada sih. Gak ada. Jawab dong, jadi pekerjaan-pekerjaan. Aduh, oke, sebentar ya. Saya lihat dulu. Mana ya tadi? Saking banyaknya guys. Wih gila, udah kayak influencer. Aduh. Ya, cuman dikit aja dipilih. Oke, pengalaman kerja jadi audit ekstern. Ya, itu mostly sih pengalaman kerjanya seru sih karena itu kayak the most challenging I ever experienced. Jadi kayak apa ya? Lemburnya ya jujur sih memang lemburnya banyak, tapi pelajaran yang diperoleh juga banyak banget karena kayak ternyata tuh audit yang kamu belajarin pas kuliah sama audit di lapangan itu benar-benar beda. Ya pokoknya intinya pengalamannya sih menurut aku seru sih, menurut aku suka sih karena aku kayak ya emang suka ya gitu, so kayak bukan tipe orang yang kayak kalau udah experience something terus aku kayak think about that things itu negatif gitu. Aku selalu ambil sisi positifnya sih dari apapun yang aku kerjain sih, kayak ya namanya juga istilahnya kerjaan ya pasti awal-awal gak ada yang gampang gitu. Ya pengalamannya ya seru aja, ketemu beberapa banyak klien-klien yang berbagai jenis, ada yang galak, ada yang baik. Untuk udah pengalaman yang dimarahin ibu-ibu gitu ya. Jadi aku belajar Jadi udah dari belajar. dia gitu guys. Jadi kalau udah dapet klien yang galak tuh udah Gimana iya, gitu. iya gitu, sabar, mencoba ya gitu. Nah ya seru sih kalau misalnya kamu memang tertarik mau jadi audit ekstern ya coba aja gitu istilahnya, atau nggak bisa kontak-kontak aku, nanti kita Ya, akan belajar-belajar. ya, lebih pribadi guys. Tapi jadi bisa di ini ya, kita ambil tarik benang merahnya adalah apa yang dunia kuliah dan dunia kerja tuh benar-benar beda, dan kayak welcome to the jungle tuh ya jungle benar-benar gitu. Kita harus berusaha belajar yang baru, banyak banget yang kalau Ya. dibuka tuh kayak luas banget pekerjaan tuh. Iya bener banget sih, aku setuju banget sama itu. Jadi- Pusing. Semangat. Tapi nggak apa-apa. Pusing itu apa kalau lagunya Katy Perry itu What doesn't kill you make you stronger. Hehehe. Motivator lagi. Motivator. Oke. Oke. Pertanyaan selanjutnya, gimana sih Ci caranya buat deal sama stres? Wow. Tiap orang beda-beda, cuma kalau aku sendiri karena aku mungkin orangnya cukup extrovert, jadi caranya buat nge-kill stres itu adalah dengan cerita ke orang, terus jalan-jalan, makan, pokoknya harus ketemu orang gitu, cerita ke orang supaya stresnya hilang gitu. Kalau dari aku sih. Ya. Kalau aku nih agak aneh sih Ci. Waduh. Bisa. Oke. Aku bisa kayak gitu juga, cuman kayak ada most of the time cara aku ngilangin stres adalah diam, nggak kontak sama banyak orang sama sekali, terus kayak cuman dengerin musik,
atau mungkin ngedance, nari. Aku diam-diam suka nari. Ternyata tunggu video Nari Linda. Nggak mau, jelek. Aduh, self love. Saya vlog guys. Enggak, tapi enggak, yang itu enggak lah, jangan, nanti gue diketawain lagi bahaya gitu. Nah, kayak gitu nari, terus abis itu kayak yang ngobrol sama diri sendiri, gue sering banget tuh. Ya mungkin orang-orang bisa sebutnya overthinking segala macam sih, cuman kalau gue sih sebutnya kayak self reflection, Ya, atau benar. mungkin apa namanya, introspeksi diri gitu. Yes. Jadi kayak lebih me time sih kalau misalnya kadang stres gitu. Ya kalau enggak ya paling gampang nih cewek nih kalau relief stress itu adalah nangis. Oh iya sih, nangis. Iya nangis sih kayak. Sama ini aku suka tulis buku. Nah iya Jadi, benar. menceritakan. Kan mungkin nggak semua hal bisa diceritakan ke orang lain, tapi Ya betul. ke buku gitu, ke diri sendiri. Jadi Iya betul banget. Setuju banget sih. Oke guys, jadi question and answer-nya stop aja. kalian jawab juga, kalian kalau Oh relief iya, stress kayak bener. gimana di komen. Ya benar, kayak gimana caranya kalian nge-relief stress, atau mungkin kalian mau berbagi cerita kayak gimana sih self love kalian buat mungkin teman-teman nanti yang nonton video ini atau dia nanti kayak pengen baca-baca nih gitu. Gimana caranya kalian juga bisa membantu orang-orang yang mungkin sedang terhilang. Betul, jadi berkat. Iya, bener banget gitu guys istilahnya. Oke, jadi kayak question and answer di channel aku sekian sampai sini dulu. Yeay. Nah, sebelum selesai, Ada apa lagi? Ada lagi. aku ada sedikit pertanyaan buat Oke. Cici dan aku juga. Oke. Kita sebutin ya, Ci, 3 hal, maybe character or whatever that yang pop out di kepala kita masing-masing tentang kita masing-masing. Jadi aku kayak sebutin 3 kata yang menurut aku menggambarkan Cici, dan Cici sebutin 3 kata yang menggambarkan aku. Oke. Oke, thinking dulu. Oke. Oke. Aku dulu ke Cici. Boleh? Oke, Cici itu orangnya persistence. Terus habis itu dia smart and she's beautiful, just the way she. Yeay, thank you. Oke. Kalau Lina itu pure, tulus, Woi. terus perhatian, Hmm. sama cantik pastinya. Ini benar-benar luar dalam. Woi. Sama kamu juga. Oke guys, thank you banget udah yang nonton dari awal sampai akhir, panjang banget ya. Aduh, terima kasih tapi udah mau nonton Dari awal sampai akhir. Iya, aku terima kasih banget. Terus kalau misalnya kalian ada suggest anything buat apa namanya next kita mau bikin video apa, lagi collab sama Cici gitu segala macam, bisa tolong kasih suggestion kalian ke bawah gitu, ke komen atau ke Instagram aku, anything else lah gitu, pokoknya intinya tersampaikan. Terus habis itu jangan lupa juga subscribe ke channel Cici, karena habis ini kayaknya kita mau main ke channel Cici. Yeay, jangan lupa cek. Ya, jangan lupa ya subscribe dan comment. Don't forget to give your thumbs to her channel. Okay guys. Okay, thank you very much for your attention, and then goodbye guys. See you with Don't Be again.